Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini selalu berubah-ubah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jadi perubahan itu bagaikan sesuatu yang abadi, katakanlah dalam tanda kutip. Di dunia ini tidak ada yang abadi begitu. Tapi saya mau katakan, perubahan itu selalu terjadi. Nah, ada satu istilah yang sebenarnya menarik sekali untuk saya beritahu kepada saudara. Katanya seperti ini, hanya perubahan yang tidak pernah berubah. Karena dia berubah terus. Saudara, apa maksud saya menyampaikan hal ini? Bahwa hidup ini tidak bisa stagnan. Begitu. Jangan teruskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak engkau mengerti. Jangan tinggal dalam sebuah pengajaran yang salah sehingga engkau meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kan saya sudah katakan bahwa kebiasaan salah itu, praktek beriman yang salah terbentuk dari pengajaran iman yang salah. Begitu. Jadi di daskalianya, doktrinnya itu harus benar. Kalau ajarannya benar, maka prakteknya akan benar. Kalau ajarannya itu sound doctrine, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang sehat, maka praktek berimanmu akan sehat. Tapi kalau praktek berimanmu tidak sehat, itu karena engkau mempercayai ajaran yang salah. Jadi ajaran yang salah menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat menghasilkan praktek beriman yang sesat. Ajaran yang ngawur menghasilkan praktek beriman yang ngawur. Karena itu saudara, kita harusnya menjadi orang yang luwes, orang yang terbuka kepada sebuah ajaran. Saya mau katakan, engkau tidak perlu mati di suatu gereja. Jadi dari lahir sampai mati di situ. Tidak perlu seperti itu. Gereja itu, merek gereja bukan ukuran kebenaran tertinggi. Jadi jangan fanatik terhadap gereja. Keselamatan itu tidak dihasilkan dari merek gereja. Jadi tidak perlu lahir dan mati di situ. Lahir, bertumbuh, menikah, lalu mati di situ. Kalau ajarannya tidak benar, ya engkau harus membuat perubahan, membuat keputusan. Tidak perlu fanatik, saudara. Begitu. Engkau dibaptis di situ. Kalau engkau lihat ada ajaran-ajarannya yang tidak benar, mungkin awalnya engkau di situ, tapi hidup harus bertumbuh. Begitu. Tidak bisa sesuatu hal dijadikan absolut. Kebenaran Alkitab itu yang paling absolut. Saya buktikan di dalam Alkitab ada kelompok orang Yahudi dari Berea, ya, orang Yahudi Berea. Mereka menyelidiki Alkitab setiap hari, saudara. Dan hidup mereka itu berubah. Pada waktu Paulus melayani, ada kelompok orang Yahudi yang menolak pemberitaan Injil Paulus dengan keras. Itu orang Yahudi di Tesalonika. Jadi mereka tolak dengan keras. Karena apa? Karena mereka sudah berurat akar pada prinsip yang salah. Nah, orang kalau sudah berada dalam prinsip yang salah, ya, itu namanya prejudis. Prejudis. Kebenaran belum disampaikan sudah sok tahu. Hatinya tertutup. Kalau sudah prejudis, firman apapun yang masuk dalam hidup orang tidak bisa mengubah hidupnya. Karena sudah sok tahu. Nah, saya paling jengkel dengan orang yang sok tahu. Isi kepalanya kosong, tidak ada apa-apa. Praktek hidupnya salah, mulutnya besar,
dan dia sok tahu. Kalau engkau sok tahu itu tidak ada yang bisa mengubah hidupmu. Begitu. Engkau tidak akan mencapai kepenuhan kehidupan yang penuh, hidup dalam kepenuhan. Firman Allah tidak bisa mengubah hidupmu kalau engkau sudah sok tahu. Saudara, saya bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di Berea hatinya lebih baik daripada di Tesalonika. Orang Tesalonika justru ingin membunuh Paulus dan Silas pada waktu mereka menyampaikan firman Tuhan di sana. Nah, sebaliknya orang-orang Yahudi, ini dua orang Yahudi sama. Orang Yahudi Tesalonika dan orang Yahudi Berea. Tapi orang Yahudi Berea, Alkitab katakan bahwa orang-orang Yahudi Berea itu lebih baik hatinya. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata noble. Noble itu artinya orang terpandang, orang terpelajar. Sikap orang Berea itu, mereka mudah diajar, terbuka terhadap Injil, punya hasrat yang besar untuk kebenaran, rajin menyelidiki kebenaran, punya hati untuk mencari kebenaran yang alkitabiah dengan cara memeriksa ajaran yang disampaikan. Saudara, orang-orang nobel itu, orang terpelajar itu adalah orang-orang yang terpandang ini. Orang-orang Berea ini bukan orang-orang yang kelas terik, bukan orang-orang yang biasa-biasa, tidak berpunya, tapi mereka itu terpelajar, orang sekolah, ya. Lalu mereka orang yang terpandang dari keluarga yang kaya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini saudara, kita harus betul-betul melihat bahwa orang-orang di Berea itu hatinya terbuka. Apakah engkau memiliki sikap seperti ini? Mudah diajar, terbuka terhadap Injil, luas saudara, hatimu terbuka, punya hasrat yang besar untuk kebenaran, rajin menyelidiki kebenaran, punya hati untuk mencari kebenaran yang alkitabiah, sound doctrine, dengan cara memeriksa ajaran yang disampaikan. Periksa semua ajaran yang disampaikan, termasuk pengajaran yang disampaikan Pendeta Wanda Dumais. Kalau engkau cek pengajaran yang saya sampaikan ada salahnya, engkau tidak perlu ikut. Engkau perlu menegur saya. Tapi kalau pengajaran yang saya sampaikan sound doctrine, maka pengajaran itu akan mengubah hidupmu. Sebaliknya orang-orang di Tesalonika tadi saya sudah bilang prejudis. Belum dengar kebenaran, sudah sok tahu. Tujuan mereka bukan untuk mendengar Injil, tapi menghalangi pemberitaan Injil. Ada orang Kristen model begini, menghalangi pemberitaan Injil. Hatinya itu jahat. Orang percaya tapi dia menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi orang lain untuk mendengar Injil yang benar. Hati mereka tertutup untuk kebenaran. Kalau hati tertutup untuk kebenaran, kebenaran apapun yang disampaikan tidak bisa masuk. Mereka itu orang beragama, rajin dalam bersabat, tapi hatinya jauh dalam kebenaran. Saudara lihat, orang di Berea yang percaya kepada Torah bisa diubahkan oleh Injil Kristus akibat pemberitaan dari Paulus dan Silas. Mereka berpindah dari melakukan Torah
Sabat dan hukum-hukumnya, saya bilang ada berapa? Aturan Torah 613. Termasuk sabat, larangan makan makanan yang tidak halal. Ya. Itu tidak ada aturan di dalam jemaat Kristen itu. Larangan makanan. Lalu apa? Persepuluhan ada di situ. 613 misvot. Siapa yang bisa melakukan 613 misvot? Makanya Kristus datang untuk membebaskan orang yang masih terikat pada kebenaran Torah. Itu juga satu. Lalu Kristus menawarkan kebenaran yang baru, bahwa manusia bisa menjadi benar di dalam Yesus. Orang Tesalonika tidak tertarik untuk kebenaran, hanya mau jadi orang Yahudi lahiriah saja. Banyak orang begitu. Masuk gereja, rajin, tapi hanya mau jadi orang Kristen yang lahiriah. Mereka tidak rindu mencari kebenaran, tidak senang mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Tidak senang untuk membuka Alkitab, menyelidiki Alkitab, apakah Alkitab berbicara tentang hal itu dengan tepat seperti orang Berea. Tidak rindu untuk mencari pengajaran-pengajaran yang sound doctrine. Makanya hidupnya begitu-begitu saja, kerdil terus. Sudah lama jadi orang Kristen, bahkan melayani. Di gerejanya diangkat lagi jadi majelis, ikut lagi pemilihan majelis. Padahal nggak tahu apa-apa. Imannya tidak ada, tidak terbentuk. Melayani jadi majelis, lalu mau ajar apa kepada jemaat? Begitu, aduh. Payah begini saudara. Payah saudara. Jadi orang Tesalonika juga itu tidak bisa diajar. Mereka lahir sebagai orang Yahudi, maunya mati sebagai orang Yahudi. Kebenaran Alkitab tidak bisa mengubah hidup mereka karena hati tertutup. Jadi lahir di situ, besar di situ, mati di situ. Tidak ada apa yang kau bisa bawa pulang nanti. Orang yang bawa pulang, pergi pulang kepada Bapa, dia harus membawa kebenaran-kebenaran yang dia mengerti, sound doctrine. Kita tidak membawa harta. Rumahmu besar engkau tinggalkan, mobilmu mewah engkau tinggalkan. Semua aksesoris hidup tinggalkan, yang kita bawa itu kebenaran. Jadi mereka itu orang Yahudi karatan, tidak bisa diubah lagi. Apakah engkau sudah jadi orang Kristen yang karatan, tidak bisa diubah? Saya berdoa firman Tuhan mengubah hidupmu. Saya berdoa saudara, bahwa engkau akan menjadi orang seperti orang Berea, mudah diajar, terbuka terhadap Injil. Hatimu berkobar-kobar untuk merindukan kebenaran Allah, punya hasrat yang besar untuk kebenaran, rajin menyelidiki kebenaran, punya hati untuk mencari kebenaran yang alkitabiah dengan cara memeriksa ajaran yang disampaikan. Saudara, saya bersyukur penyampaian-penyampaian sound doctrine telah membuka pintu di banyak tempat. Saya melihat banyak orang yang punya kerinduan. Mereka buka hati mereka. Mereka ingin diajar. Saudara, Eleos Theological School sudah bertumbuh, saudara. Banyak sekali orang yang meminta untuk belajar bersama dengan kami. Ya, saudara, mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka orang-orang yang terpelajar. Mereka orang-orang yang mudah diajar. Hatinya terbuka terhadap Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ingat hal ini. Jangan cuma senang dengan kegiatan rohani, tapi tidak mau belajar, tidak mau diajar. Jangan cuma senang hidup dengan kebenaran yang bertentangan, yaitu ajaran yang sesat. Justru ajaran yang benar mereka tutupi, mereka mau bunuh orangnya, mereka tidak percaya. Saudara, waktunya sudah tiba. Orang Berea mengajar kita untuk terbuka. Sound doctrine adalah jawaban. Tuhan ingin hidupmu menjadi orang yang diubahkan dengan kebenaran Alkitabiah. 25%, 50%, 75 sampai 90 bahkan 100%. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.